Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya akan coba membahas sedikit tentang kisi-kisi PKN yang sudah diberikan oleh oleh MGMP ya. Videonya saya rasa akan cukup singkat, jadi teman-teman kalau misalkan ada materi yang perlu lebih jelas, semua bisa ditemukan di buku ya. Oke, kita mulai dari indikator yang pertama, menyimpulkan fungsi dari Pancasila. Teman-teman dapat menemukan ini di buku kelas 8 tentang fungsi-fungsi dari Pancasila. Sekilas kita bisa tahu bahwa Pancasila memiliki fungsi pertama sebagai dasar negara. Ya. Dasar negara itu artinya Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan hal-hal yang bersifat kenegaraan. Lalu bisa juga dia sebagai perjanjian luhur bahwa Pancasila itu sudah disepakati bersama, ya, baik oleh para pendiri kita maupun seluruh elemen bangsa. Lalu Pancasila juga dapat berfungsi sebagai kepribadian bangsa, artinya menjadi ciri khas. Ya. Kalau ngelihat orang Indonesia, lihat aja apakah orang itu memiliki kepribadian Pancasila. Ya. Artinya dia pertama taat beragama ya, percaya kepada Tuhan dan segala macamnya. Lalu juga bisa sebagai ideologi, sumber hukum tertinggi, dan terakhir adalah pandangan hidup. Ya. Indikator kedua tentang rumusan dasar negara ya, oleh 3 orang yaitu Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Cuma yang ditanya adalah Supomo. Ini bisa ditemukan di buku kelas 7 ya. Kalau saya punya 2 opsi. Pertama, teman-teman hafalkan yang usulan dari Mr. Supomo ya. Atau yang kedua, teman-teman pakai cara eliminasi. Gimana caranya? Kalau ngelihat polanya, usulan Soekarno itu belakangnya itu biasanya akan muncul isme seperti internasionalisme dan isme-isme lainnya ya. Sedangkan usulan dari M. Yamin itu biasanya diawali dengan depannya peri kemanusiaan, peri kebangsaan, dan sebagainya. Ya. Maka dari itu kesimpulannya, usulan dari Supomo adalah yang tidak diakhiri isme dan tidak diawali dengan peri. Ya. Itu bisa dipakai cara kedua. Lalu selanjutnya, siswa dapat mencontoh sikap positif. Kalau sikap positif gampang lah ya, yang baik-baik aja pilihnya nanti. Cuma ingat, sekali lagi dibaca dengan teliti, karena soal tipe HOTS ini dia butuh ketelitian yang tinggi ya. Kalau teman-teman masih ingat, pas kita bahas soal Erlangga itu, cukup menipu ya. Sekilas kelihatan benar, tapi ternyata salah. Selanjutnya, siswa dapat menganalisa kelebihan Pancasila sebagai ideologi negara, dibandingkan dengan ideologi lain. Ideologi lain itu maksudnya seperti liberalisme, komunisme, dan sebagainya ya. Kalau dilihat mungkin salah satu kelebihan utamanya adalah Pancasila itu bersifat ideologi terbuka ya. Ideologi terbuka itu artinya dia mampu ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, dinamis ya. Kalau dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Nah, kita bisa lihat apakah TikTok ini sesuai dengan ideologi dari Pancasila ya. Bagaimana caranya kita tafsirkan? Ya, dengan sila pertama, apakah TikTok ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, dan selanjutnya. Artinya apapun hal baru yang muncul, Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak untuk rakyat Indonesia ya. Lalu terakhir terkait dengan dimensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi untuk dimensi ini dia ada 3 dimensi ya. Ini ada di buku kelas 8 ya. Pertama, dimensi idealisme, artinya dimensi terkait dengan cita-cita ya, atau hal-hal ideal yang diharapkan untuk bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, dimensi normatif, artinya Pancasila itu sebagai norma tertinggi. Ya. Jadi aturan-aturan tertinggi yang dijalankan untuk rakyat Indonesia. Dan terakhir adalah dimensi realitas. Dimensi realitas ini dari kata real ya, real itu artinya nyata. Artinya Pancasila harus mampu ditafsirkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, sorry, ini buku kelas 9 halaman 15 ya, bukan buku kelas 8. Silakan dibaca lagi kalau memang kurang paham. Lalu hubungan Pancasila dengan sila lainnya ya. Ini kemungkinan teman-teman bisa dikaitkan lah ya, nanti soalnya kayak apa.
Mudah-mudahan nggak susah-susah banget. Lalu siswa dapat menjelaskan kendala pemerintah dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Orde Lama itu pimpinan dari Presiden pertama kita Soekarno ya, dari tahun 1945 sampai 1966 ya. Nah, ada beberapa penyimpangan pada saat pelaksanaannya. Pertama adalah deklarasi Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, yaitu jelas bertentangan dengan Pancasila. Lalu yang kedua, pembubaran DPR pemilihan umum lalu digantikan dengan DPR gotong royong yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang yang mendukung dan dekat dengan Presiden Soekarno. Mungkin tujuannya agar tidak terjadi gejolak politik, tapi secara konstitusi itu salah. Ya, karena ketika DPR dan Presiden itu memiliki hubungan yang tidak profesional, artinya mereka dekat secara pertemanan atau kekeluargaan, maka akan terjadi penyimpangan ya, penyimpangan kekuasaan. Lalu ada juga konfrontasi dengan Malaysia ya, waktu itu. Ini dikarenakan Malaysia pada saat itu dianggap sebagai boneka Inggris, ya, maka Soekarno marah sekali dan ingin menyerang Malaysia sampai Soekarno itu mengeluarkan diri ya, Indonesia mengeluarkan diri dari keanggotaan PBB karena pada saat itu PBB mengakui Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan yang tidak tetapnya ya. Jadi intinya Soekarno nggak demen sama Malaysia dan itu dia tampakkan ke dalam beberapa kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan lembaga yang merumuskan dan menetapkan UUD. Jelas ya, kalau merumuskan adalah BPUPKI. Intinya gini, yang ngerancang BPUPKI, yang ngesahin PPKI. Itu aja poinnya. Ya. Pada saat sidang kedua ya, 11 sampai 16 Juli. Lalu disahkan oleh PPKI pada sidang pertamanya tanggal 18 Agustus. Ya. Sekalian pada saat itu pengangkatan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional Pusat Indonesia atau KNPI ya. Lalu perubahan-perubahan yang terjadi pada UUD sebelum disahkan ya. Ada beberapa ya, contohnya kalau di kalau di pembukaan itu yang berubah pertama adalah sila ya, Pancasila sila pertama. Dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu perubahan pada batang tubuh adalah ketentuan syarat terkait presiden. Ya, presiden itu awalnya disyaratkan sebagai orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun syarat itu diubah, ya, agama Islamnya dihapuskan. Jadi presiden harus orang Indonesia asli, boleh beragama apapun. Lalu perubahan selanjutnya adalah kata mukadimah, ya, mukadimah pada awal pembukaan diganti menjadi pembukaan, ya. Mungkin karena mukadimah cenderung ke bahasa Arab, sedangkan kita adalah bahasa Indonesia. Dan ada beberapa perubahan-perubahan lain yang teman-teman bisa lihat di buku, ya. Kalau nggak salah ini di buku kelas 8 ya. Lalu siswa dapat menganalisis pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah dasar yang fundamental. Saya belum paham ini arahnya kemana, tapi kalau ngomongin fundamental berarti dia kaidah yang dasar atau pokok ya, sebagai konstitusi atau landasan hukum negara. Ya. Lalu fungsi UUD, nah ini ada di buku kelas 8 ya. Pertama sebagai hukum dasar, artinya dia mendasari hukum-hukum lainnya. Ya. Lalu yang kedua dia berfungsi sebagai alat kontrol ya. Alat kontrol ini maksudnya dia mengatur atau mengontrol pelaksanaan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Lalu dia juga ada alat pengatur. Pengatur ini maksudnya mengatur terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga negara ya. Kayak contoh, kenapa sih presiden nggak boleh bikin undang-undang sendiri? Karena undang-undang adalah ranahnya DPR. Ya. Nah itu semua ada diatur di dalam UUD. Dan terakhir adalah penentu. Penentu ini maksudnya UUD itu menentukan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara ya, termasuk pejabat-pejabat negara yang ada di pemerintahan. Untuk alat kontrol itu maksudnya UUD itu menjamin bahwa tidak ada produk hukum di bawahnya yang bertentangan. Ya.
Teman-teman kalau masih ingat tentang fungsi dari Mahkamah Konstitusi, itu adalah mengadili ketika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi UUD sebagai alat kontrol. Yang menjalankannya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Oke, lanjut. Makna alinea pertama. Ya, harusnya teman-teman hafal nih ya. Kemerdekaan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Nanti soalnya kayak gimana saya juga kurang tahu. Lalu makna alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai di depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Kalau di sini sih firasat saya, teman-teman harus dipahami bahwa pada alinea kedua ada kata pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang itu di mana-mana ada di depan ya, kecuali gerbang belakang. Namanya gerbang belakang pasti di belakang ya. Tapi ngomongin pintu gerbang itu pasti adanya di depan. Artinya dia menjadi sebuah awal ya, sebuah awal mula atau titik mulainya perjuangan yang lain. Jadi para pendiri bangsa kita tuh paham bahwa kemerdekaan ini cuma titik start nih, garis start. Ya. Sedangkan perlombaannya masih ada dan masih jauh sekali gitu. Apa perlombaan itu? Yaitu menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan segala macamnya. Ya. Jadi poinnya adalah kemerdekaan itu sebagai awal mula perjuangan bangsa selanjutnya. Lalu pokok pikiran keempat, ya ini ada di kelas 9 ya. Sedikit review pokok pikiran pertama terkait dengan persatuan ya. Bahwa negara melindungi segenap rakyat Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau luar negeri melalui kedutaan besar ya, sudah kita pelajari. Pokok pikiran kedua terkait dengan keadilan sosial ya. Keadilan sosial itu kaitannya dengan bagaimana kesamaan derajat manusia ya. Jadi tidak ada tuh istilah perbudakan dan sebagainya. Termasuk keadilan sosial di ranah hukum ya. Yang walaupun masih jauh sekali ya, kayak nenek-nenek nyolong coklat dihukum 7 tahun tapi koruptor paling lama hanya setahun ya. Masih jauh sekali. Lalu pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat ya, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan terakhir adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Ini soal bentuk soalnya kita belum tahu, tapi kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bisa baca lebih di buku PKN. Siswa dapat menunjukkan prinsip-prinsip negara Indonesia dalam pembukaan NNI. Nah, ini saya belum nemu nih. Coba nanti jadi PR buat saya ya. Karena memang materi ini saya cari-cari belum ada di buku PKN. Lanjut, disajikan stimulus ciri-ciri norma, dan yang dicari adalah norma kesusilaan. Untuk review sedikit, norma ada 4, norma ketuhanan, keagamaan, lalu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keagamaan jelas bersumber dari agama, hukum jelas bersumber dari hukum. Ya. Kalau agama kayak sholat 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Kalau hukum kayak naik motor pakai helm, terus kalau mengendarai kendaraan tuh harus bawa surat ya, surat izin mengemudi, dan sebagainya. Kalau norma kesopanan ini, dia berbeda di tiap tempatnya, karena didasarkan pada pola perilaku masyarakat. Contoh, kalau orang Batak ngomong kenceng itu nggak masalah ya, karena memang di sana itu semua orang ngomongnya kenceng gitu. Tapi kalau kita ke Jawa, daerah Solo, daerah-daerah Kediri, lalu Klaten, ngomong dengan volume yang keras akan dianggap tidak sopan ya. Karena di sana cenderung perilaku masyarakat itu lemah lembut ya. Termasuk dengan kebudayaan-kebudayaan lain seperti Betawi, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya ya. Jadi kesimpulannya norma kesopanan itu berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk norma kesusilaan itu dia sama, mau dimanapun sama. Karena dia bersumber dari hati nurani seseorang, baik dan buruknya sesuatu.
Mau di agama manapun, daerah manapun, mencuri itu salah. Nah, itu adalah norma kesusilaan. Membunuh itu salah, ya. Mau dari manapun kalian membunuh itu salah. Artinya berarti norma kesusilaan tidak dibatasi oleh budaya, tempat, atau agama, ya. Karena dia bersumber dari hati nurani seorang manusia, ya. Selama kalian manusia, norma kesusilaan akan berlaku. Lalu, ini norma hukum, ya. Paling penerapan norma hukum nanti masyarakat jadi tertib dan tentram. Kita nggak tahu nih gambarnya kayak apa. Biasa sih kalau ada gambar-gambar gini, soalnya nggak susah biasanya. Nah, lalu tata urutan peraturan perundang-undangan di buku kelas 8 bisa dibaca menurut UU nomor 12 tahun 2011. Pertama UUD, lalu yang kedua TAP MPR, ketiga UU atau Perpu. Perpu adalah peraturan pengganti undang-undang, ya. Lalu ada peraturan pemerintah atau PP, lalu peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Ini gampang dihafalin, ya, cuma 7. Alur pembuatan UU. Nah, ini kebetulan juga termasuk yang ada gambarnya nih, harusnya nggak susah, ya. Tapi secara garis besar gini, rancangan undang-undang itu boleh diajukan oleh 3 pihak. Pertama DPR, kedua presiden, yang ketiga DPD. Khusus untuk DPD ini, rancangan undang-undang yang diajukan harus berkaitan dengan otonomi daerah. Ya, karena DPD itu dibentuk sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wakilnya. Ya. Terus setelah diajukan akan dibahas bersama oleh pihak yang mengajukan dan DPR. Ya. Misal DPR yang ngajuin berarti dibahas bersama presiden. Nah, biasanya presiden ini tidak hadir secara langsung tapi diwakili oleh menteri terkait. Misal ngomongin tentang kelautan berarti menteri kelautan yang akan datang. Ya. Setelah dibahas lalu akan disetujui. Setelah disetujui lalu akan disahkan. Nah, ketika RUU itu sudah disetujui, meskipun presiden tidak kunjung mengesahkan dalam waktu 60 hari, undang-undang itu akan secara otomatis sah, ya. Karena apa? Karena sudah disetujui bersama. Jadi kalau ada presiden sok-sok dia nggak mengesahkan UU, katanya nggak mendukung, padahal dia udah setujuin, nah itu jangan mau dibohongin, ya. Aduh, jadi bahas politik tuh, sorry. Lalu sifat-sifat kedaulatan, ini ada di buku kelas 3. Pertama, asli, artinya kedaulatan tidak bersumber dari kedaulatan lain. Dia diciptakan muncul dari nol, ya. Lalu permanen, walaupun pemerintahannya berganti, kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri, ya. Mau presidennya A, B, C, kedaulatan tetap ada, tetap di tangan presiden, ya. Lalu sifatnya tunggal, artinya nggak ada dua. Kalau ada dua ya berantem, ya. Misalkan kedaulatan A pengen ABC, sedangkan kedaulatan B pengennya XYZ. Nah, ini bisa jadi akan berantem, ya. Makanya kedaulatan itu harus tunggal. Dan terakhir absolut. Absolut itu tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi oleh apapun. Artinya ketika semua orang wajib bayar pajak, ya, itu ada di dalam undang-undang, ya. Nah, mau siapapun dia wajib, mau dia presiden kek, mau dia anak kiai kek, semua wajib bayar pajak. Artinya dia tidak dihalangi oleh apapun, ya, absolut. Lalu siswa dapat menyebutkan dasar hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, ini ada di Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 yang bunyinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Ya. Teman-teman hafalin lagi itu pasal 1 ayat 1, ya. 1 ayat 1 itu bunyinya adalah Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, ya. Kalau pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Lalu tugas dan wewenang DPR, harusnya masih ingat nih, ada di kelas 9, ya. Pertama, dia punya fungsi yang namanya legislasi, ya. Artinya dia bertugas untuk merancang dan membuat peraturan perundang-undangan. Lalu dia juga fungsi anggaran, ya. Dia itu merencanakan dan mengawasi penggunaan APBN. APBN adalah
saya lupa kepanjangan, intinya dia duit yang dipakai negara buat melaksanakan tugasnya ya. Jadi tiap kementerian atau tiap lembaga itu punya anggarannya ya. Dan terakhir kita juga ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Ini jangan heran kalau DPR itu memang banyak mengkritik ya, karena memang fungsinya. Yang aneh adalah DPR yang tidak mengkritik pemerintah. Nah, perlu dipertanyakan. Lalu stimulus terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 4 faktor ya, ini di buku kelas 7. Pertama, letak strategis ya, dilintasi oleh jalur perdagangan. Yang kedua, kondisi iklim ya, karena memang kita berada di garis khatulistiwa dan iklim tropis ya. Lalu sikap terbuka masyarakat ya, ketika banyak pedagang atau orang dari luar mampir, dengan sikap terbuka terjadilah asimilasi dan akulturasi seperti pernikahan atau perkawinan dengan beda ras, itu akan menghasilkan keberagaman. Dan terakhir adalah keadaan geografis, yaitu kondisi negara Indonesia memang berbentuk kepulauan, sehingga tiap pulau itu biasanya akan mengembangkan ciri khas dari pulau itu sendiri ya. Lalu gambar banjir di Kalimantan, terus mengaplikasikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya nggak susah sih ya. Kalau saya sih analisis kemarin, soal yang ada gambarnya itu nggak susah ya, mudah-mudahan ini juga nggak susah ya. Lalu siswa dapat menjelaskan faktor penyebab masalah sosial. Saya kurang paham nih masalah sosial yang dimaksud apa, tapi kalau saya mungkin arahnya kepada konflik ya. Konflik itu kan masalah ya. Faktornya ada banyak. Pertama, faktor pribadi ya, antara dua orang. Lalu faktor budaya, tadi yang saya bilang, orang Medan ngerasa ngomong keras sopan, tapi kalau di Jawa dia jadi nggak sopan, nah terjadi konflik. Lalu faktor kepentingan, misalkan petani atau pengusaha, petani pengennya sawahnya tetap ada, tapi pengusaha pengen bangun pabrik. Nah itu kepentingan. Dan terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu juga bisa memicu konflik. Contohnya adalah ojek online. Nah, kalau teman-teman dulu ngikutin, munculnya ojek online pertama kali itu dipenuhi atau diikuti dengan berbagai konflik ya. Dari misalkan ojek pangkalan yang nggak seneng ya, mereka nggak senang karena merasa penumpangnya itu diambil oleh ojek online semua ya. Jadi perubahan sosial tuh nggak semuanya bisa menerima secara cepat, walaupun pada akhirnya ya kalau mereka nggak menerima, mereka akan ketinggalan ya, tergilas zaman. Sampai sekarang kalau teman-teman itu mungkin ada hitungan jari doang ya ojek pangkalan, sisanya adalah ojek online. Nah, penyebab masalah sosial yang kedua adalah sikapnya, ya, sikap yang menyebabkan konflik. Ini teman-teman bisa baca di buku kelas 9 juga ada ya. Sekedar review, pertama ada sikap primordialisme. Primordialisme adalah sikap yang terlalu membanggakan sesuatu yang melekat pada dirinya sejak lahir. Contohnya agama. Teman-teman ketika lahir diazankan dan disyahadatkan menjadi seorang muslim. Ya. Artinya agama itu sudah nempel sejak lahir. Suku itu teman-teman sudah ditentukan sejak lahir. Ya. Jadi nggak pas lahir terus dikocok dadu sukunya apa gitu, enggak ya. Lalu juga ras itu teman-teman pasti sudah dapat ketika lahirnya. Nah, primordialisme adalah sikap yang terlalu membanggakan hal-hal tersebut. Ya. Aplikasinya contohnya gini, ada pemilihan kepala desa, si A dan si B. Nah, si A ini kerjanya bagus, ya, sedangkan si B korupsi mulu. Tapi misalkan si Jono, dia sebagai misalkan orang dengan suku Bugis misalkan ya, dia akan memilih si B. Ya. Kenapa? Karena si B ini suku Bugis juga. Ya. Padahal kerjanya nggak jelas, korupsi mulu. Sedangkan si A yang kerjanya bagus nggak dia pilih. Artinya si Jono ini dia sangat-sangat memiliki sikap primordialisme. Sehingga kemungkinan akan menyebabkan konflik. Lalu etnosentrisme, kalau etnosentrisme itu kecintaan terhadap budaya sendiri secara berlebihan. Ya. Jadi cinta pada budaya sendiri boleh, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Memandang rendah budaya lain. Ya. Kayak kalau contohnya orang Bugis itu punya tradisi namanya panai ya. Sebelum nikah, si cowok harus menyerahkan panai yang nominalnya luar biasa fantastis. Ya, nggak jarang di atas 100 sampai 200 juta.
Nah, jangan sampai orang Bugis dia menganggap bahwa orang Jawa mah cemen, cerek kan. Duit cuma 10 juta juga jadi nikah, gua mah nggak bakal mau 10 juta. Nah, itu berarti sudah memiliki sikap etnosentris ya. Menganggap tinggi budayanya dan merendahkan budaya lain. Diskriminatif artinya membedakan seseorang berdasarkan ciri khasnya. Misalkan orang kulit hitam dianggap suka bertindak kriminal sehingga tidak boleh nginap di hotel misalkan. Itu tindakan diskriminatif. Stereotype adalah label negatif yang disematkan pada suku atau golongan tertentu. Contohnya orang Padang pelit. Nah, pasti banyak yang pernah dengar, saya yakin. Ya, itu adalah stereotype. Kenapa? Karena faktanya pelit itu bukan masalah orang Padang, pelit itu masalah pribadi. Ya. Kalau di orang Betawi tapi pelit, ya udah pelit aja gitu. Ya. Ini adalah stereotype, label negatif yang disematkan pada golongan tertentu, yang belum tentu benar. Ya. Jadi kalau melihat orang pelit bukan karena dia suku Padang, tapi memang dasar sikapnya pelit. Sorry. Lalu fanatisme adalah rasa mengagumi yang sangat berlebihan sehingga mempercayai semua yang dilakukan oleh orang yang dikaguminya. Contohnya gini, teman-teman kagum sama seseorang sehingga apapun yang orang itu lakukan teman-teman ikuti. Ya. Padahal belum tentu itu baik. Ya. Misalkan contoh ada kasus seorang pemuka agama, ya, dia melakukan tindakan pelecehan kepada muridnya misalkan. Karena kita misalkan terlalu fanatik nih dengan pemuka agama itu, kita bilang bahwa itu fitnah, ya. Padahal jelas-jelas bukti menunjukkan memang terjadi pelecehan. Nah, itu yang disebut tindakan fanatisme. Artinya tanpa dia cross check, tanpa dia cari tahu, dia bilang pokoknya guru gue bener nih, nggak mungkin salah. Memang kata Rasulullah, ketika kita mencintai seseorang, cintailah seperlunya. Ya, jangan sampai kita fanatik. Terakhir, eksklusivisme adalah sikap yang cenderung bergaul atau berkumpul dengan golongannya. Jadi misalkan si A itu bikin geng orang Jawa, ya, dia cuma pengen bergaul sama orang Jawa. Boleh nggak sir bikin paguyuban, misalkan paguyuban orang Jawa, tujuannya mengembangkan kesenian? Boleh kalau itu. Yang nggak boleh adalah kalian bikin geng orang Jawa, nggak mau berteman sama orang selain orang Jawa. Nah, itu udah salah. Ya, itu disebut eksklusivisme. Nggak cuma suku ya, bisa agama, bisa ras, ya, yang lainnya. Lalu, itu panjangnya. Lalu disajikan stimulus terkait dengan terjadinya konflik. Nah, ini tadi konflik udah ya, teman-teman tinggal tahu aja SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, ya mudah-mudahan gampang lah, karena lagi-lagi gambar ya. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi harmoni keberagaman gender. Prediksi saya sih pertanyaannya paling kayak, bukti dari harmoni keberagaman gender di Indonesia adalah, ya, misalkan semakin banyak wanita Indonesia yang sekarang memiliki karir ya, yang sama dengan laki-laki. Kalau dulu kan, ya maaf, memang hampir di semua belahan bumi, dulu itu wanita itu dianggap rendah. Ya. Sampai Islam datang mengangkat derajat wanita. Jadi termasuk di Indonesia ya, dengan adanya Kartini, dan segala macamnya, ada Dewi Sartika, Cut Nyadin, dan sebagainya. Sekarang wanita memiliki, sebenarnya kalau dibilang sama, beda ya, karena secara fisik pun wanita dan pria beda. Ya. Tapi yang diharapkan adalah tidak ada lagi diskriminasi. Kayak misalkan, dulu ada anggapan otak cewek itu lebih kecil daripada otak cowok, sehingga mereka dianggap lebih bodoh. Padahal dari tahun ke tahun, saya lihat, kalau ranking 1 tuh biasanya cewek. Nah, sains ini semakin lama semakin mengalahkan mitos-mitos bodoh seperti itu ya. Lanjut, tindakan kerjasama. Kerjasama itu ada di buku kelas 7 ya, bab 5. Dalam bidang sosial politik, itu contohnya adalah musyawarah. Musyawarah, kerja bakti, rapat tahunan dengan RT RW, itu adalah tindakan kerjasama dalam bidang sosial politik.
Lalu bagaimana dengan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara? Ya, contohnya adalah teman-teman menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Dengan teman-teman tidak membeda-bedakan teman, suku, kulit, agama, itu aja, itu udah masuk ke dalam kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ya. Lalu bentuk lebih nyatanya kayak dengan ikut bela negara ya. Bela negara ini bisa diikuti dengan berbagai macam kegiatan. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ya. Lanjut, siswa dapat menjelaskan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia itu akan memunculkan resiko konflik, ya, konflik dan kesenjangan. Kenapa? Ya, namanya berbeda pasti akan ada gesekan. Ya. Tinggal seperti apa bentuknya, nah itu kita lihat di soal ini. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1998. 1998 adalah tahun kebangkitan nasional ya, tahun berdirinya Budi Utomo. Sebelumnya itu dia masih bersifat kedaerahan, dipimpin oleh bangsawan dan biasanya visinya itu visi jangka pendek. Contoh misalkan Pangeran Diponegoro ya. Beliau memimpin perang Diponegoro yang terjadi di sekitar daerah Jawa Tengah Utara ya. Nah itu ya yang perang ya Pangeran Diponegoro aja. Teuku Umar, Imam Bonjol, nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang bantuin. Itu yang berarti dia masih bersifat kedaerahan, dipimpin oleh bangsawan. Dan alasan dia perang adalah waktu itu Belanda membuat sebuah jalan yang melintasi makam leluhurnya, leluhur Pangeran Diponegoro. Artinya beliau berperang bukan pengen ngusir penjajah nih, tapi karena penjajahnya diriin jalanan ya, bikin jalanan di atas makam leluhur beliau. Artinya itu kan visi yang pendek ya, yang sifatnya reaktif. Sedangkan kalau sesudah, dia sifatnya nasional, satu Indonesia. Ya. Sorry. Dari Sabang sampai Merauke, waktu itu dari ya Pulau Sumatera lah, Pulau Sumatera, Jawa, mereka bersatu. Lalu yang mimpin bukan bangsawan tapi kaum terpelajar ya. Kayak modelnya Budi Utomo, Indische Partij, Sarekat Islam. Itu mereka itu pendiri-pendiri itu adalah orang-orang yang sudah terpelajar. Dan terakhir biasanya visinya jelas, artinya mau ngapain. Ya tujuannya nggak lain nggak bukan adalah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Lalu tujuan didirikan Budi Utomo. Pada awalnya itu Budi Utomo fokus pada pendidikan, kebudayaan, dan pertanian ya. Walaupun pada akhirnya dia bergabung ke dalam gerakan politik ya, dengan masuk ke dalam menjadi salah satu anggota dari Dewan Rakyat atau Volksraad. Selanjutnya tahap pembinaan persatuan dan kesatuan. Nah ini saya pernah bahas di kelas. Yang pertama adalah kesamaan nasib, sama-sama dijajah. Lalu muncul kesadaran akan penderitaan dan harus bersatunya rakyat Indonesia yang disebut kebangkitan nasional. Lalu dikristalisasikan oleh para pemuda melalui Sumpah Pemuda dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan. Lanjut ya, ketua. Nah ini dijelaskan panitia Kongres Lahirnya Sumpah Pemuda. Berarti Kongres Pemuda yang kedua. Ya, yang kedua itu ketuanya adalah Sugondo Joyopuspito. Nah, mungkin teman-teman kalau mau ngafalin wakilnya boleh nih ya, ketua dan wakil. Seingat saya wakilnya siapa ya? M. Yamin bukan ya? Saya lupa deh. Oke. Siswa dapat memahami nilai luhur dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu disebut sebagai miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dia merupakan contoh kecil dari berbeda-beda tapi tetap satu nih. Dari Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera Renbon, Jong Islam, Jong Java, semua bersatu ya, menyingkirkan perbedaan dan menyatukan kesamaan, sama-sama bangsa Indonesia. Nah, Rengas Dengklok, 16 Agustus, kejadian penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda. Tujuannya apa? Menghalau pengaruh Jepang. Maksudnya menghalau gini, jadi awalnya itu Soekarno-Hatta dijanjikan hari kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Yang pada hasil dijanjikannya pada tanggal 24 Agustus ya. Cuma belum nyampe 24 Agustus, Jepang udah dibom kan sama Amerika. Sehingga
golongan muda bilang ngapain nunggu gitu loh, orang mereka udah kalah, ya kan. Nah, untuk menghindari iming-iming Jepang yang mungkin masih pengen ngejajah Indonesia, janji-janji manisnya, maka diculiklah Soekarno-Hatta. Tujuannya supaya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Selanjutnya, otonomi daerah. Ya, otonomi daerah adalah kewenangan, hak dan kewenangan suatu daerah untuk mengelola potensi dan urusan daerahnya masing-masing. Ya. Termasuk dalam hal bagaimana cara daerah itu mengumpulkan anggaran, ya. Kan ada pajak daerah, ada pajak nasional. Terus bagaimana setiap daerah mengembangkan keseniannya masing-masing. Kalau daerah Jakarta jangan belajarnya tari reog, ya. Belajarlah tari ondel-ondel atau tari kicir-kicir, ya. Disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di daerah. Ya. Intinya daerah itu punya hak dan wewenang, ya, untuk mengatur daerahnya sendiri. Tokoh-tokoh pahlawan negara Republik Indonesia. Nah, ini sangat luas ya, tapi kalau teman-teman nanti belajar itu difokuskan aja ke pahlawan sebelum kebangkitan nasional. Contohnya tuh ada Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, ya, Patimura, dan sebagainya. Itu sebelum kebangkitan nasional. Pada saat kebangkitan nasional itu tokohnya kita kenal ada Wahidin Sudirohusodo, Hos Cokroaminoto, siapa lagi tuh? 3 serangkai ya. Ada Dawes Dekker, ada Ki Hajar Dewantara atau Suhardi Suryaningrat, dan ada juga Cipto Mangunkusumo. Dan juga ada juga pahlawan kemerdekaan, ya. Ada Soekarno-Hatta, M. Yamin, Supomo, KRT Rajiman Weddiodiningrat, dan segala macamnya. Jadi pertanyaan ini cukup luas ya. Jadi teman-teman bisa dikelompokkan ke dalam 3 itulah supaya nggak bingung-bingung banget. Sikap-sikap yang sesuai, gampang lah. Sikap perilaku, cari aja pokoknya yang baik-baik ya. Perjuangan fisik. Fisik ini berarti dia angkat senjata ya. Contohnya ada pertempuran Ambarawa ya, yang gerilya tuh Jenderal Sudirman. Lalu pertempuran 10 November nih yang paling epik nih ya di Surabaya. Insiden perobekan bendera Belanda ya di Hotel Yamato pada saat itu. Belanda yang waktu itu mau merebut kembali Indonesia padahal sudah merdeka. Lalu pertempuran 5 hari di Semarang, ada Bandung Lautan Api, Medan Area, dan sebagainya. Ini bisa dibaca di buku kelas 9. Lalu bentuk bela negara ada 4. Pertama, belajar PPKN. Nah, ini teman-teman yang lagi dengerin podcast saya nih, sorry, ini lagi bela negara nih. Lalu pengabdian profesi. Kalau nanti teman-teman jadi guru, berarti menjadi seorang guru itu merupakan bela negara. Mau teman-teman jadi dokter, insinyur, itu bela negara ya, selama punya manfaat bagi negara Indonesia. Lalu menjadi TNI Polri nih, buat teman-teman yang mau melamar menjadi tentara, itu merupakan bentuk bela negara. Dan terakhir adalah wajib militer. Nah, wajib militer ini sebenarnya sih maksudnya itu adalah pelatihan militer ya. Cuma dia adanya paling cepat di level mahasiswa. Nanti teman-teman di mahasiswa itu akan ketemu sebuah organisasi yang namanya Resimen Mahasiswa atau disingkat Menwa. Menwa ini memang sifatnya dia semi militer. Jadi buat yang mau masuk siapin mental, siapin fisik karena akan cukup keras ya. Walaupun nggak sekeras TNI atau polisi. Oke, habis. Berarti cukup sudah untuk pembahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti tulis komentar aja di video ya. Mudah-mudahan bisa saya balas. Dan kemarin teman-teman sudah bikin rangkuman awal yang dari kisi-kisi tahun lalu. Nah, untuk kisi-kisi ini tinggal ditambahin aja supaya nggak ngulang dari nol. Oke, thank you for watching. Semoga membantu untuk teman-teman belajar. Ingat, nilai itu penting tapi kejujuran lebih utama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.